Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meilani Pramesti Habibah dengan NIM 1860402232150 dari kelas ES2C akan menjelaskan tema-tema dari studi ayat hadis dan ekonomi untuk memenuhi tugas UAS semester 2. Oke, tema yang pertama adalah hak dan kepemilikan. Dalam kaitan ini, Al-Quran mengungkapkan pula bahwa Allah bukan hanya pemilik mutlak segala sesuatu, tetapi juga Allah menciptakan bumi dan langit dengan sebenarnya. Hal ini diungkapkan antara lain dalam Quran Surat Al-An'am ayat 73 yang berbunyi, "Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq", yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Kemudian Islam mewajibkan atas seluruh manusia menjaga hak miliknya sebagaimana dalam sabda Rasulullah yang berbunyi Rasulullah Adu'ati al-mali, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membuang-buang harta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya dari tema yang kedua yaitu sikap dermawan. Ayat ini merupakan dorongan Allah kepada hamba-hambanya untuk menginfakkan harta atau berderma pada jalan-jalan kebaikan. Orang yang lebih mencintai Allah akan rela mengorbankan harta yang dicintainya dengan menginfakkan di jalan-jalan yang diridhoinya. Seperti pada ayat berikut, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tahibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alimun. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Kedermawanan ternyata juga merupakan upaya menjaga kehormatan diri. Kehormatan diri memang harus dijaga, termasuk dari kemungkinan adanya harta haram yang kita belanjakan. Nubu'an aras bikum bi amwabalikum, yang artinya lindungilah kehormatan kalian dengan harta benda kalian. Hadis riwayat Al-Khatib. Tema yang ketiga yaitu manajemen. Manajemen sering diartikan dengan pengaturan. Ayat di bawah ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menata semua amal manusia di dunia ini, di mana semua urusan yang ada di langit dan di bumi merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, summa ya'ruju ilaihi fi yaum kan maqdarhu alfa sanatin mimma ta'duna, yang artinya dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya atau lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surat As-Sajdah ayat 5. Manajemen disebut juga dengan perencanaan. Perencanaan merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan dari suatu kegiatan manajemen yang akan datang acuannya berdasarkan atas metode, rencana, atau logika tertentu. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum al-amala an yutkinah, yang artinya sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan secara itqan atau tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Tema yang selanjutnya adalah transaksi. Misalnya dalam transaksi yang berbentuk akad jual beli, seorang pembeli harus membayar sejumlah harga yang disepakati bersama. Sementara penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Seperti dalam ayat berikut, Ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Yang selanjutnya yaitu wa anhu qala naha sallallahu alaihi wasallam Najasyi, yang artinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang berjualan dengan najasi atau memuji barang dagangan secara berlebihan. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Tema yang terakhir yaitu konsumsi. Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya yang beriman memakan yang baik-baik dari rezeki yang telah dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bersyukur kepadanya jika mereka mengaku sebagai hambanya. Memakan makanan halal merupakan sarana untuk diterimanya doa dan ibadah. Mengkonsumsi sesuatu dengan menyebut nama Allah sebagaimana firman-Nya, "Fakulu mimma dzukira rasmullahi alaihi in kuntum bi'ayatihi mu'minin", yang artinya, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya,
jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 118. Hadis tentang larangan untuk mengkonsumsi yaitu berbuat boros. Hadasana yuzidubnu haru anna akhbaro nahammamu an qata da'an amribni syu'aibin an abihi an jadihi anal rasulullahu alaihi wasallam qala kulu washrabu watasadaqu walbasu ghaira makhilatin wala sarafin wa qala la yazidu maro tanfi ghairi nisrofin. Telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun telah mengkabarkan kepada kami, Hamam dari Qatadah, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah, minumlah, bersedekahlah dan berpakaianlah kalian dengan tidak merasa bangga dan sombong, serta berlebih-lebihan kepada lain. Kesempatan lain, Yazid berkata dengan tidak israf atau berlebihan dan tidak sombong. Nah, itu tadi adalah 5 tema yang saya ambil dari mata kuliah studi ayat dan hadis ekonomi yang diampu oleh Bapak Dr. Suminto MPDI. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya Meilani Pramesti Habibah dengan NIM 1860402232150 dari kelas ES2C mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.